ada nggak pola gizi yang tepat gitu? Ini kalau pengen kulitnya sehat, Ya, tidak terkena penyakit ya, kulit, misalkan nih ya, harus makanan yang begini-begini ya, ya. adakah? Jadi kalau berbicara tentang kesehatan, Hmm? kan kita berbicara antara upaya merawat ya. Jadi Hmm. merawat itu dengan apa saja? Ya, jelas menjaga kebersihan. Oke. Dengan menjaga kebersihan ini kan kita meminimalisir risiko kan. Kebersihan ya. Kebersihan ini Oke. kan meminimalisir risiko apa? Risiko infeksi. Hmm. Orang kalau kulitnya nggak dirawat, kan bisa banyak kuman berkembang di sana. Artinya Hmm. menjadi sumber risiko infeksi. Hmm. Ketika kulitnya banyak infeksi, Hmm. ya artinya risiko untuk terjadinya proses infeksi dan peradangan juga semakin tinggi. Hmm. Jadi dijaga kebersihannya itu hal yang penting, meminimal risiko. Kemudian dari kulitnya sendiri apa yang perlu dijaga? Ya berarti tadi konsumsi nutrisi. Hmm. Jadi apa yang harus dimakan? Makan makanan sayur-sayuran, buah-buahan. Sayur-sayur buah-buahan ini kan kayak multivitamin ya, terutama Hmm. vitamin E, vitamin C, Hmm. vitamin A yang itu juga memiliki peran untuk nutrisi kulit untuk menjaga kulit untuk bisa beregenerasi. Kalau kalau saya males makan buah, makan sayur, udah Hmm. beli vitamin multivitamin aja. Apakah Nah, tertutupi atau tetap beda? ya namanya suplemen, Hmm. itu kan namanya juga suplemen kan, Tambahan ya. tambahan. Oke. Jadi kalau berbicara mana yang lebih baik, ya yang utamanya dulu. Karena Eh, suplemen itu tidak pernah bisa menggantikan peran utama dari makanan yang utama. Namanya suplementasi itu tambahan sifatnya. Jadi tetap yang terbaik apa ya? Terbaik makanan sayuran, buah-buahan yang memang fresh gitu. Karena kalau sudah diproses terlalu banyak, kan sekarang banyak tuh hmm. makan makanan olahan ya. Hmm. Semakin banyak diproses, itu semakin besar kemungkinan nutrisinya rusak, mengalami Oh. kerusakan. Jadi kalau sayur buah-buahan, saran saya lebih baik konsumsi dalam kondisi yang fresh gitu. Hmm. Jadi fungsi suplemen tuh lebih ke apa tuh dok? Suplemen itu lebih ke tambahan ya, sifatnya tambahan. Jika kurang. Kalau orang kurang defisiensi misalnya, Hmm. atau kita lagi sakit membutuhkan asupan lebih gitu, kita Hmm. sudah konsumsi yang sehari-hari, Iya kemudian kita iya iya. tambahkan suplemen untuk Hmm. meningkatkan asupan nutrisi lebih baik. Tapi Hmm. jangan kemudian bergeser mengganti makanan yang Hmm. utama diganti dengan suplemen. Kalau seperti itu semua diganti suplemen, oh, Nggak bisa ya? nggak, Oke tidak oke. tidak akan apa optimal ya. Hmm. Hmm. Nah kalau tadi pola makan, kalau tadi kesinggung juga oleh dokter, lama istirahat ini yang berpengaruh juga. Iya, iya penting itu. Gimana tuh dok? Penting. Jadi kalau orang istirahat cukup, itu kan dia memberikan kesempatan tubuh untuk beregenerasi. Hmm. Termasuk Termasuk. juga kulit. Ya, Oke. jadi kulit. Jadi kulit itu kan salah satu juga organ yang cukup cepat regenerasinya kan. Hmm. Jadi orang kalau kalau misalnya ke pantai nih, Iya. pantai kan pulang dari pantai kadang kepanasan ya, Iya luka iya bakar ya, iya iya. luka bakar. Tapi kalau kita lihat ya proses penyembuhannya dia dalam waktu 1 minggu udah mulai mengelupas, ganti Hmm. lagi tuh kulit. Hmm. Dia akan kulitnya akan kembali lagi yang kemarin rusak terbakar dia akan Hmm. mengelupas. Nah, kita tidur atau istirahat yang cukup juga sebenarnya memberikan kesempatan tubuh untuk beregenerasi, termasuk regenerasi kulit dengan optimal. Hmm. Kalau kita istirahat nggak cukup, itu regenerasi tidak akan optimal. Hmm. Ditambah, kalau orang berada dalam kondisi tubuh yang stres ya, stres fisik seperti itu hormon-hormon stres keluar. Nah, Hmm. hormon seperti misalnya kortisol, itu nanti bisa mengganggu nutrisi dan juga mengganggu regenerasi dari sel sehingga Hmm. kadang orang-orang yang stres kalau kita lihat ya memang cenderung agak kadang kusam kelihatannya tuh gitu ya Hmm. agak apa gimana ya kelihatannya tuh Nggak seger gitu. nggak segar gitu Hmm. ya beda orang yang kalau misalnya senang olahraga makan nutrisi seimbang ya Hmm. istirahat cukup dia kelihatannya fresh gitu jadi dari penampilan juga kadang terlihat gitu Hmm. bagaimana cerminan kesehatan seseorang. Justru yang paling awal terlihat ya dari kulit Itu tadi ya. makanya saya bilang bicara tentang bicara tentang kulit itu nggak cuman bicara tentang estetika tapi memang cerminan dari kesehatan seseorang. Karena barusan udah disinggung tadi ada kondisi stres. Iya. Nah, ini pertanyaannya ke dokter nih tentang mengelola stresnya kira-kira gimana dokter? Ya, ini jadi isu yang cukup sentral juga sekarang ya, Eh, isu mental health ya. betul betul. Jadi memang kalau stres itu kan kita lihat banyak klasifikasinya kan. Jadi Mhm. ada stres yang memang juga memicu seseorang untuk berkembang ya. Mhm. Orang bekerja di satu pekerjaan dapat beban kerja dia stres ringan tapi itu kan jadi proses dia untuk berkembang gitu. Mhm.
tapi kemudian menjadi masalah ketika stres ini berlanjut. Bahkan dia mengganggu aktivitas keseharian. Ya, stresnya sudah level-level stres menengah, stres berat. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini kan saran saya lebih baik kita mencari atau menghubungi tenaga profesional. Jangan merasa bisa diselesaikan sendiri gitu ya. Betul, kadang kita merasa menyelesaikan sendiri malah kondisinya lebih berat gitu ya. Lebih baik cari tenaga profesional agar segera bisa ditangani lebih tepat ya. Kemudian untuk penanganan stres apa saja yang bisa dilakukan? Ya pertama kita perlu identifikasi dulu. Ini stresnya karena apa? Karena selama kita tidak menyelesaikan akar masalahnya, gejala akan muncul kembali. Gejala akan muncul kembali gitu. Kemudian apalagi yang bisa diupayakan secara umum ya? Kita melakukan aktivitas fisik juga salah satu upaya untuk merilis stres kan. Aktivitas fisik merilis ya. Kemudian juga kita misalnya rekreasi itu salah satu bentuk untuk merilis stres itu. Bahkan sekarang kan perusahaan-perusahaan mulai mengembangkan tuh ya, rekreasi bersama ya, entah namanya istilahnya corporate gathering atau kan salah satu upaya untuk membuat komunitas tadi. Ya merilis stresnya. Kemudian kalau sendiri mungkin bisa meditasi. Aktivitas fisik itu juga secara literatur juga memicu hormon-hormon kebahagiaan dan itu juga mensupres ya kondisi stres seseorang. Aktivitas fisiknya bisa apa aja itu, Dok? Kalau aktivitas fisik, kalau kita ngerujuk rekomendasi WHO ya kan, untuk usia-usia produktif itu ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan untuk memilih aktivitas fisik yang tepat untuk usia produktif. Jadi kalau disingkat itu FITT kan? FITT. Fit ya. Jadi F itu frekuensi. Frekuensinya berapa sih yang ideal untuk seseorang beraktivitas? Kan yang bilang, saya mah Sabtu Minggu aja nih, apalagi pekerja ya. Aduh nggak ada waktu dok. Paling saya Sabtu atau Minggu, seminggu sekali gitu. Cukup nggak gitu ya. Jadi kalau rekomendasi WHO itu sarannya bisa 3-5 kali sehari. Seminggu. 3-5 kali seminggu. Jadi sehari itu cukup 1 sesi saja. Di antara latihan-latihan itu perlu ada waktu atau jeda untuk istirahat, recovery. Gitu. Itu dari frekuensinya. Kemudian I-nya, intensitas. Ya, intensitas yang seperti apa? Ya intensitas kalau mau menjaga kebugaran harus intensitas yang menengah minimal ya. Kalau ringan juga kan terlalu rendah jadi ngambil yang menengah itu biasanya dinilai dari nadi kita nih. Jadi ada namanya heart rate maksimal. Jadi nadi maksimal itu tergantung usia juga kan ya. Kalau ambil contoh misalnya usia 30 tahunan nih, 30 tahunan berarti rumusnya tuh 220 dikurangi usia 30 dapat 190 nadinya tuh. Arti 190 kali per menit ini kan yang maksimal. Dikali untuk intensitas sedang itu berapa ya? Biasanya range di 60-70-an lah. Anggaplah kalau pembulatan misalnya ya 150 ini kan dekat 200 ya kali 70 ya 140-150-an lah. Jadi olahraga yang kemudian menyebabkan nadi kita naik di tingkat 150 kali per menit. Jadi bagusnya itu memang dicek juga nadi itu ya. Dicek, makanya penting kalau mau mengukur ya. Jadi itu bedanya kita beraktivitas biasa saja dengan melakukan olahraga, aktivitas fisik. Ada upaya untuk jaga kebugaran. Makanya sering menanya, dok, saya nggak olahraga rutin, tapi saya kerjanya capek dok. Bolak-balik ngirim laporan gitu ya. Ya tapi kan nggak terukur. Itu kan subjektif. Ya kalau mau terukur ya memang dialokasikan khusus waktunya untuk olahraga. Tadi baru frekuensi dan intensitas. Kemudian T-nya ya, time-nya. Time itu durasinya berapa lama sih satu sesinya? Dok saya biasanya 4 jam sekaligus hari Minggu. Kan tadi bagusnya dipecah ya, frekuensinya 3-5 kali dalam seminggu. Tapi durasinya berapa lama? Time-nya itu rekomendasi 30-50 menit. 30-50 menit. Jadi kumulasi 1 minggu itu diharapkan minimal 150 menit. Kalau mau terukur ya, kebugaran fisiknya kita jaga. Terakhirnya type, jenisnya diusahakan aerobik ya. Jadi aerobik itu olahraga yang tidak terlalu diporsir ya, tapi tetap masih menggunakan oksigen untuk pembakaran supaya olahraganya ya hasil metabolisme baik ya. Kalau olahraga yang tipe anaerob ya, yang kayak lari sprint gitu ya. Lari sprint itu kan kadang kita nggak menggunakan nafas optimal kan, kita lari aja dulu ya. Nah kalau yang anaerob itu biasanya ada
sisa metabolisme Mhm. berupa asam laktat yang menyebabkan kita pegel-pegel. Mhm. Dia badan pegel-pegel. Tujuan olahraga kan kita bukan hanya pegel-pegel ya, tapi Iya, iya, menjaga iya. kesehatan ya. Jadi Mhm. lebih baik pilih olahraga yang kemudian aerobik. Aerobik itu kayak misalnya jalan ya, jogging, sepeda, gitu ya, Mhm. renang, Mhm. ikut kelas aerobik gitu ya. Oke. Jadi kalau bisa dibudayakan ini FITT ini sudah sesuai dengan WHO Jadi rekomendasi. jangan bayangin aerobik itu selalu di dalam ruangan Ya, melakukan pergerakan, jalan ya, kaki pun termasuk aerobik ya. termasuk aerobik. Ah, katanya saya juga pernah dengar dok, olahraga yang itu tuh yang bagus itu katanya jangan sampai kitanya kecapean terengah-engah. Nah, Betul kah? ya, tanda tanda terengah-engah itu berarti kan kemungkinan denyut nadinya cukup tinggi sampai terengah-engah. Hmm. Terengah-engah itu kan sebenarnya ketidakpenuhan ya, apa, kebutuhan Oksigen. dari tubuh ya, oksigen Hmm. tubuh ya, dengan kemampuan jantung. Kalau terlalu terengah-engah juga berarti kan terlalu berat. Kalau terlalu Itu bukan kategori olahraga yang bagus begitu. Untuk menjaga kebugaran ya sebaiknya di level yang medium tadi. Oke. Ya, gitu. Jadi jangan terlalu berat juga. Kalau terlalu berat biasanya nanti bukannya bugar malah sakit khawatirnya itu. Ya, 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 Kan ya. Diporsir itu ya. diporsir ya. Oke. Hari ini diporsir di rapel itu. Udah hari Minggu aja 5 jam Futsal. futsal, Wah, besoknya capek sakit itu, nggak repot. masuk kerja. Dan kan ada kan ya artis ya Ya, yang meninggal setelah betul, betul. futsal.